Assalamualaikum sahabat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat, kita ketemu kembali di Kopi Dakwah. Mudah-mudahan di malam hari ini, kebetulan di tempat kami cuacanya hujan deras, sahabat. Mudah-mudahan apapun cuaca kita di tempat kita memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Amin. Sahabat, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik sahabat, pada malam hari ini kita ngobrol seputar pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat, tentunya penyakit di dunia ini banyak banget, dan pengobatan juga luar biasa, semakin canggih, baik teknologi, baik penanganan yang dilakukan oleh pihak medis sudah semakin maju. Tetapi sahabat, Rasulullah SAW juga memberikan alternatif tentang pengobatan yang beliau ajarkan kepada umatnya. Sebelumnya sahabat, yang perlu kita ketahui bersama bahwa setiap penyakit yang menimpa manusia atau yang diturunkan ke muka bumi ini sebenarnya sudah disiapkan obatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, berhubung ada sakit, ada obat, sahabat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hanya satu penyakit, sahabat, yang tidak bisa disembuhkan, itu yaitu penyakit kematian. Lah sahabat, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu terdapat dalam kitab Mukhtar Ahadisin Nabawiyah. Di situ dijelaskan oleh Rasulullah, idash takaita, ketika kita merasa sakit, maka Rasul memerintahkan fadok yadaka, taruh tanganmu itu, ya, tangan kita ini disuruh Rasulullah menaruh di mana? Haitsu tasaki, di tempat yang terasa sakit. Kalau kita sakit kepala, berarti tangan kita ini kita tempelkan di kepala kita, atau yang sakit dada kita tempelkan di dada kita, tangan kita, dan lain sebagainya. Jadi Nabi mengajarkan ketika kamu sakit, anggota tubuh kamu yang sakit itu letakkan tanganmu di anggota yang sakit itu. Setelah diletakkan,
Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sahabat, sumakul. Kita disuruh berdoa sama Nabi. Nah, doa inilah yang diajarkan Nabi ketika tangan kita ini diletakkan di bagian yang sakit. Halo Aluna Hanza, selamat datang. Kita lagi ngobrol santai mengenai pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita kembali ke apa yang disampaikan Nabi, bahwa ketika tadi kita ada anggota tubuh kita yang sakit, nah tangan kita ini diletakkan di tempat yang sakit. Kalau di kepala ya di kepala, kalau di tangan ya diletakkan di tangan. Sambil doa yang dibaca ini sahabat, yang perlu dihafal lah istilahnya. Nah, di kitab ini dijelaskan, halo Mbak Riasma official, selamat datang di Kopi Dakwah. Selamat datang. Saya lanjutkan. Nah, doanya apa? Sambil meletakkan tangan ini di bagian tubuh yang sakit, itu doanya Bismillahi. Pertama kita menyebut asma Allah, atau kalau diartikan bisa dengan menyebut berkahnya asmanya Allah, nama-nama Allah. Kemudian dilanjutkan a'udzu biizzatillah. Waalaikumsalam. Dunia Nindi, selamat datang, selamat malam di Kopi Dakwah. Bismillahi a'udzu biizzatillah. A'udzu, kita memohon perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan apa? Dengan keagungannya Allah. Biizzatillah. Bismillahi a'udzu biizzatillahi. Bismillahi a'udzu biizzatillahi. Dengan menyebut asmanya Allah atau dengan memohon berkahnya asmanya Allah, saya berlindung dengan keagungannya Allah. Wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya Allah. Min syarri ma, dari keburukan sesuatu atau dari keburukan perkara. Jadi saya ulang, Bismillahi a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Terima kasih Mbak Riasma official. Amin. Mudah-mudahan Riasma official juga begitu, sehat walafiat, berkah pekerjaannya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Terima kasih. Min syarri ma ajidu min waj'i hada. Dari sakit yang saya rasakan. Jadi saya ulang. Bismillahi a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Ini doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita mengalami sakit. Sambil kedua telapak tangan kita ini diletakkan di tempat yang sakit. Dan doanya itu tadi dibaca. Bismillahi a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Nah, sahabat-sahabat semua, perlu diketahui bahwa setiap kita mau melakukan apapun, lebih-lebih kita berobat, itu yang pertama di samping kita memohon ridhonya Allah, itu keyakinan yang dibangun.
keyakinan yang dibangun. Jadi dikatakan di dalil-dalil itu wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Apapun, sesuatu apapun itu ketika kita melakukannya tidak yakin, ya akan sangat sulit kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita lakukan. Terutama berobat, sahabat. Berobat yang pertama harus kita tanamkan adalah keyakinan. Kita mau datang ke dokter mana, ke rumah sakit mana yang kita pilih, kita merasa nyamannya di mana, tapi jangan lupa yakin. Yakin bahwa kita berikhtiar untuk memohon kesembuhan kepada Allah. Ini yang harus dibangun. Kalau kita tidak yakin, biasanya kita gampang mengeluh. Saya sudah berobat ke sana kemari, saya sudah banyak menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, tetapi tidak kunjung sembuh. Ini kadang kita mengeluh, sahabat. Nah, kita sudah mempelajari satu doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya ulang kembali agar kita bisa menghafalnya, ya. Bismillahi a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Nah, sahabat, ada lanjutannya ini hadisnya Nabi ini. Setelah kita oh ya, Mbak Riasma Official, silakan. Silakan. Nah, makan dulu, Mbak, yang kenyang, Mbak. Tapi jangan kekenyangan, Mbak. Pokoknya kenyang cukup, berhenti. Jangan kekenyangan ya. Ya, selamat makan, silakan, Mbak. Lah, apa lanjutannya dari dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Beliau mengatakan doa ini dibaca itu tidak cukup sekali. Nah, jadi sumarfa kita kemudian mengangkat tangan kita setelah kita berdoa, kita tempelkan tangan kita di tempat yang sakit, kemudian membaca doa itu tadi, kemudian setelah selesai berdoa kita angkat tangan kita. Lah, setelah kita angkat, maka doa itu tadi diulang ya, suma'id dzalika witron. Doa itu, sahabat, yang kita baca itu tadi itu diulang-ulang dengan jumlah bilangan ganjil. Mas Ricardo, ya silakan ngopi kalau yang belum ngopi. Kebetulan saya sudah minum tapi bukan kopi. Dan kita lanjutkan kembali. Jadi setelah doa itu tadi dibaca, itu membacanya ganjil, sahabat. Dibaca ganjil. Nah, ganjilnya berapa? Terserah, semakin banyak semakin baik, bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, dan lain sebagainya. Dan seterusnya, sahabat. Tapi jangan lupa, mulai pertama tata caranya. Jadi kita letakkan tangan kita ini di tempat yang sakit, kemudian doa tadi yang sudah saya sampaikan tadi dibaca, kemudian setelah itu kita mengangkat tangan kita sambil membaca doa itu sebanyak-banyaknya, tapi bilangannya ganjil, sahabat. Nah, kalau insya Allah kalau dibaca secara rutin, insya Allah pasti ada perubahan. Nah, kadang kita itu gampang menyerah, sahabat, ketika melakukan 1, 2, 3 hari atau dan seterusnya. Kadang kita sudah merasa menyerah atau putus asa, nggak ada perubahan. Jangan begitu, sahabat. Yang namanya ikhtiar, ya, yang namanya ikhtiar itu adalah bentuk ibadah, sahabat. Ikhtiar apapun, ya, selama untuk kebaikan, itu bernilai ibadah. Ini yang kadang kita tidak istilahnya ingat semacam itu, jadi kadang
ikhtiar terlalu banyak kemudian kita sudah menyerah atau mengeluh, bahkan naudzubillah jangan sampai putus asa sahabat. Baik sahabat, mungkin ada yang ditanyakan, kita membuka pertanyaan mengenai seputar pengobatannya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dari sahabat-sahabat tidak ada yang tanya, nanti sebelum saya tutup, saya mau berpesan satu hal. Saya kasih waktu pada sahabat-sahabat yang hadir untuk bertanya. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan, karena tentunya manusia semuanya diuji sakit sahabat, diuji sakit. Semua manusia pasti diuji sakit. Itu yang perlu kita cermati juga. Jadi semua manusia diuji oleh Allah sakit sahabat. Loh, kok sakit? Kenapa? Apa sebabnya? Karena manusia itu sahabat pasti punya dosa. Nah, maka dari dosa itulah kadang dibersihkan oleh Allah, atau ingin dosa kita diampuni oleh Allah, kadang datangnya itu berupa, dikirim oleh Allah berupa sakit. Nah, itu sahabat. Baik sahabat, kalau nggak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita lakukan secara bersama-sama agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kesunahan oleh Rasulullah SAW. Waalaikumsalam Mas Reza Kaban. Kita mau mengakhiri session Mas Kaban, tapi mungkin barangkali dari Mas Reza ada yang ditanyakan, silakan. Jadi ini tadi kita membahas seputar pengobatan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya ulangi, saya ringkas dari awal. Jadi ketika tubuh kita ini ada yang sakit, ya selamat datang nahan Pol. Ya, selamat malam. Jadi ketika tubuh kita ini ada yang sakit, letakkan telapak tangan kita ini di yang sakit, kemudian baca Bismillahi a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Itu dibaca sebanyak-banyaknya, bilangannya harus ganjil. Terima kasih sahabat. Mungkin ada yang saya ulang lagi, ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya kasih waktu. Silakan sahabat-sahabat. Barangkali ada yang menjadi ganjalan atau unek-unek yang perlu ditanyakan, atau ada masukan sahabat mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Ada masukan-masukan buat kami juga mempersilahkan dengan hati yang lapang dada. Barangkali apa yang saya sampaikan tidak sesuai atau tidak berkenan, silakan.
Baik sahabat, karena koneksi kita tidak stabil, ya juga harinya hujannya deras, kami akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila apa yang kita sampaikan tidak berkenan atau banyak sesuatu yang tidak berkenan di hati para sahabat. Kita mohon maaf sekali lagi. Mari kita belajar menerapkan sunnah-sunnah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.